Pejamlah matamu, saatnya meraih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Nusa Ungu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Nusa Ungu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara sosialisasi refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Sutikno, SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki mata acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Edi Atmaja, SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binasrillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kita semua sehingga bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, yang insya Allah penuh dengan keberkahan di acara hari ini. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, seperti halnya yang sedang kita laksanakan, kita jalankan di dunia pendidikan, dari hari ke hari selalu ada perubahan. Selalu ada perubahan yang tentunya oleh pemerintah sudah diskenario perubahan ke arah yang lebih baik. Saya kira dari saya hanya itu, karena saya juga harus melanjutkan kegiatan. Selamat mengikuti kegiatan, seraya memohon kepada Allah, semoga penuh barokah, diridhoi dan menjadi amal perbuatan yang baik untuk kita semua, serta dibalas dengan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu Guru sekalian, selamat melaksanakan tugas. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pengarahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah acara inti, yakni sosialisasi refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap dari SMP Negeri 3 Nusa Ungu, kepada Ibu Idah Rahmayanti, SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan. Utamanya adalah kita bersilaturahmi dalam kegiatan sosialisasi refleksi filosofi pendidikan nasional
Ki Hajar Dewantara, dan budaya positif. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Nusawungu, Bapak Edi Atmaja, SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Hajah Umiati Ningsih MPD selaku fasilitator. Beliau dinas di Kabupaten Sumeneb, Madura. Beliau merupakan pengawas di Kabupaten Sumeneb, Madura. Yang saya hormati Ibu Ratna Ernawati SPD SD selaku pengajar praktik saya. Beliau bertugas di SD Paketingan Sampang. Keduanya merupakan beliau berdua merupakan fasilitator dan pengajar praktik yang sabar dan luar biasa berdedikasi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Nusawungu. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Jadi saya kenalkan dulu untuk biografi Ki Hajar Dewantara. Untuk nama lengkap Ki Hajar Dewantara pada usia 40 tahun. Sebelumnya beliau adalah keturunan kerajaan keraton alias Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Profesi tokoh pendidikan agama Islam, tempat lahir Yogyakarta, Kamis 2 Mei 1889. Istri beliau Nyi Sutartina yang merupakan keturunan dari Ki Ageng Serang, di mana Ki Ageng Serang juga masih keturunan dari Sunan Kalijaga. Kemudian untuk pendidikan beliau, Ki Hajar Dewantara adalah ELS atau Sekolah Dasar Belanda 3, kemudian melanjutkan Quick School, Sekolah Guru di Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan di Sekolah Stovia di Batavia, Sekolah Dokter Bumi Putra waktu itu. Karir beliau pendiri perguruan taman siswa, merupakan perguruan nasional taman siswa yang berdiri pada tanggal 3 Juli 1922. Kemudian karir beliau selanjutnya adalah sebagai Menteri Pendidikan Nasional Indonesia yang pertama. Kemudian penghargaan yang beliau raih, yang pertama gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada tahun 1957. Kemudian penghargaan yang kedua sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang merupakan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Untuk mengingat jasa-jasa Ki Hajar Dewantara, didirikanlah Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Tujuan mendirikan taman siswa saat itu Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan sosialisasi kali ini kita mampu memahami pemikiran cemerlang beliau yang luar biasa, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk alur konsep dari sosialisasi kali ini adalah belajar dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mensosialisasikan lebih lanjut, ada satu mohon untuk menuliskan di kertas ini satu kalimat Bapak Ibu. Minta tolong dibagi Bu. Saya. Silakan Bapak Ibu menuliskan satu kalimat apa yang Bapak Ibu secara jujur rasakan sebelum kita akan menyongsong kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng
Kita langsung ke berikutnya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses memanusiakan manusia atau humanisasi, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik pada manusia untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Kata kuncinya adalah menuntun, Bapak Ibu. Menuntun, ya, bukan menuntut, betul sekali. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah kodrat anak, Bapak Ibu, di mana kodrat anak itu adalah merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak. Yang ketiga, anak bukan tabula rasa. Di sini, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Kita sendiri yang menebalkan, ikut membantu menebalkan kodrat yang masih samar-samar dari peserta didik kita. Dasar pemikiran pendidikan KHD yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pemikiran yang kelima adalah konsep petani, Bapak Ibu. Diibaratkan guru adalah petani, siswa adalah benih-benih, sekolah adalah lahan. Dari dasar pemikiran tadi kita simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan kata kuncinya yaitu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang nanti akan terwujud merdeka belajar, Bapak Ibu. Ya, contoh seperti yang nanti akan saya tayangkan video untuk anak-anak dengan profil pelajar Pancasila. Besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Tahu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat tujuan. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan. Bapak Ibu yang saya hormati, video tadi adalah salah satu contoh kita nanti menanamkan karakter budaya positif. Nah, setelah menyimak video mengenai potret budaya sekolah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apa perbedaan yang Bapak Ibu lihat pada kedua cara guru tersebut dalam melibatkan murid?
waktunya. Menurut saya perbedaan yang terlihat pada kelas pertama dan kelas kedua itu sangat nampak ya. Untuk kelas pertama tadi guru terlihat memaksakan kepada siswa-siswinya untuk menang, untuk juara. Sedangkan untuk di kelas kedua mereka diberi kesempatan untuk lebih kreatif, lebih menemukan inisiatif bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sehingga menimbulkan atau menumbuhkan rasa peduli lingkungan secara mandiri. Begitu Bu Ida. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Arum Kiridani Tias. Betul sekali. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid dalam kelas pertama? Silakan. Bu Heni Kurniasi. Ini menurut pandangan saya ya Bu. Untuk anak di kelas yang pertama, mungkin anak itu cenderung terpaksa. Terpaksa hanya karena ada lomba kebersihan kelas. Menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid dalam kelas kedua? Iya, Ibu Walidah Fathul Hikmah, silakan. Lebih baik karena anak tidak dipaksakan, jadi tidak, hatinya itu tidak terpaksa ya, untuk membersihkan kelas. Terima kasih. Dari kedua kelas tersebut, kelas manakah yang menciptakan budaya positif? Mengapa? Terima kasih Bu Ida untuk waktunya. Menurut saya dari kedua jenis kelas tadi, kelas A dan B, menurut saya yang menciptakan budaya positif adalah kelas yang A Bu Ida. Mohon maaf, kelas yang B. Ya, tadi di A, di kelas yang A itu anak-anak itu langsung disuruh untuk membawa alat kebersihan, pokoknya disuruh membawa alat kebersihan dan orientasinya adalah pokoknya harus juara. Kemudian anak-anak juga orientasinya untuk mendapatkan pujian, pengen pegang alat kebersihan hanya untuk mendapatkan ujian. Sedangkan untuk yang di kelas yang B itu gurunya itu menggiring siswa untuk bernalar kritis, yang awalnya itu melihat lingkungan bagaimana, kalau kotor bagaimana harus dibersihkan. Berarti sudah digiring untuk menuju ke profil pelajar Pancasila tadi. Jadi yang lebih menanamkan budaya positif itu kelas yang B. Terima kasih Bu Ida. Ini untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama menanyakan keyakinan. Apabila ada murid yang melakukan kesalahan keluar dari keyakinan kelas, nah kita tanyakan. Berarti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi otomatis murid merasa bersalah, merasa mungkin rendah diri atau merasa tidak diinginkan. Nah, kita stabilkan identitas mereka pada saat mereka melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk lebih jelasnya ini menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini alangkah baiknya kita berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini kalau muridnya selalu menyalahkan diri sendiri. Jadi menyalahkan diri sendiri itu tidak baik. Membantu siswa mengenal basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi
kebutuhan. Kebutuhan hidup, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Nah, di sini adalah validasi tindakan yang salah. Alangkah baiknya kita bisa berkata, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya kalau anak memukul. Ini adalah kalimat-kalimat validasi untuk tindakan yang salah. Antara lain. Terus selanjutnya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu antara lain. Artinya kita betul-betul mendekati peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Bukan kita membuat permusuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu. Itu merupakan tantangan dari kita sebagai pendidik. Tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di kehidupan, pekerjaan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Kalau bukan mulai sekarang, kapan lagi? Demikian Bapak Ibu untuk refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif. Semoga bermanfaat. Saya Ida Rahmayanti selaku guru penggerak angkatan 4 mohon diri. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilian Anggitasari SPD dari SMP Negeri 3 Nusa Wungu. Saya rekan sejawat dari Ibu Ida Rahmayati SPD, calon guru penggerak angkatan 4 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan testimoni tentang sosialisasi program yang baru saja beliau berikan tentang karakter pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Setelah mengikuti sosialisasi dari Ibu Ida Rahmayati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 4 tahun 2021 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya menangkap berbagai macam informasi dan ilmu baru tentang pemikiran beliau Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Mendapatkan beberapa ilmu dan informasi bahwa pendidikan tujuannya adalah untuk mendidik dan memberikan pembelajaran kepada siswa, tidak untuk memaksakan, tetapi mereka harus merdeka belajar. Ketika ada penanaman karakter, kita memberikan sebuah masalah atau pengamatan di lingkungan sekolah, kemudian memberikan mereka kebebasan untuk menyelesaikannya melalui berpikir yang kreatif, inovatif dan juga berkarakter yang positif. Dengan mengikuti sosialisasi tersebut, saya termotivasi untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan selanjutnya untuk tingkat Kabupaten Cilacap. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.